Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama saya di Al-Fatih Channel, teman-teman. Kali ini saya sedang berada di daerah Kalibawang, di Banjaroyo, Kalibawang. Sekarang ini sedang berada di peternak lebah, teman-teman. Nah, nanti kita akan bertanya-tanya kepada pemiliknya langsung tentang perlebahan ya, teman-teman ya. Lebah atau tawon madu. Nah, ini di sini sudah ada beberapa kotak kotak tawon, teman-teman ya. Nah, kita akan bertemu langsung dengan pemiliknya. Beliau ini sedang di kebun. Halo, assalamualaikum mas. Salam. Baru ngapain ini mas? Ini lagi kuning-kuning daun sama bunga yang sudah jatuh tadi. Bunga apa mas? Ini bunga Santos Temon. Bunga Santos Temon. Santos Temon. Bunga Santos Temon ini penghasil madu juga ya mas? Iya. Penghasil madu, soalnya nektarnya itu melimpah, sangat Nektar. melimpah. Nektar, calon madu. Nektar itu calon madu. Calon madu ya. Terus tadi diapain? Pruning daun sama ini apa? Ya bunga yang udah tidak produktif lagi, udah tidak mengeluarkan nektar. Ini harus segera dipangkas gitu. Pangkas. Oh, oke. Agar nutrisinya bisa terserap oleh yang lain. Ini kan yang masih baru, nektarnya melimpah. Oh, ini yang nanti dihisap oleh tawon. Tawon ya, Oh, iya, tawon iya. atau kelanceng. Itu. Tawon atau kelanceng. Iya. Kalau tawon bedanya apa mas? Tawon sama kelanceng? Kalau tawon atau lebah itu kan ada sengatnya. Kalau kelanceng enggak. Oh, kalau yang kelanceng ya kayak kecil-kecil. Kecil-kecil. Tapi biasanya ke itu ya, bambu-bambu. Bambu, sarangnya biasanya di bambu atau di kayu-kayu yang berlubang. Gitu. Oh, iya. Mungkin bisa diperlihatkan mas, anunya. Monggo. Yang kelanceng dulu ya. Oh iya, kelanceng. Madu, kelanceng. Nah, ini kalau yang kelanceng Madu, kelanceng. ini tidak ada sengat tapi gigit biasanya. Oh, gigit. Gigit. Nah, yang sudah produktif. Ini sudah produk madu ini. Iya. Nah, itu ada ratunya juga. Yang mana mas? Nih, ratu baru masih kecil. Mana? Udah sembunyi Oh, iya. di dalam. Seperti itu. Ini madu. Kalau seperti itu sudah ada madunya? Ada ini. Set. Oh iya. Ini kelanceng. Kelanceng asem. Agak ketut-ketut. Oh iya. Mantap. Oh berarti ini bedanya agak kecil kalau kelanceng ya? Hewannya kecil. Ada beberapa jenis sih. Kalau yang ini jenisnya Levisep. Levisep. Oh. Atau lokalan sini aja. Oh iya. Terus ini nganunya berapa bulan sekali atau Panen. panennya? Biasanya itu 3 bulan menghasilkan madu 100 mili. 100 mili. 100 mili. Oh, 3 Lama. bulan. 3 bulan. Agak lama ya? Iya. Berarti harganya lebih ya? Mahal. Lebih mahal. Iya. Oh iya. Kalau lanceng manfaatnya juga lebih bagus sih. Oh iya. Biasanya kan ini bunganya multiflora. Berarti ini masuk ke ini ya? Ke bambu-bambu ini? Bambu itu yang dari habitat aslinya. Nah ini Dari sudah alam. dipindah berarti? Pindah ke kotak budidaya. Kotak budidaya. Biar apa mas? Biar lebih gampang panen. Itu Panennya aja. lebih gampang. Oh, dan juga maksimal ya? Ini kan biasanya kan ini kan saya sekat. Nah, ini kan untuk sarang telur biasanya. Yang atas madu. Soalnya sifatnya kelanceng itu
Kalau pintunya di depan, dia menyembunyikan madunya yang paling belakang. Malah di belakang. Belakang. Oh, berarti rapi anu nih. Rapi. biar aman gitu mungkin. Ya. Oh, iya. Ini kelancang. Berarti lebih mahal karena produksinya juga lama. Madu dibanding dengan madu biasa. Madu biasa. Berarti kalau menghisap anunya sama, apa namanya, bunga-bunganya? Sama dengan madu tawon biasa. Lebih ke multiflora kalau lanceng. Bunga apa aja dia mau. Iya. Terus yang lain? Yang lebah. Sekarang yang lebah ada. Lebah biasa ya? Lebah biasa. Madu biasa. Atau orang bilang glodok. Glodok. Iya. Glodok itu tempat anunya. Tempat lebah, sarang lebah. Oke. Dari belakang aja. Dari belakang. Nah, biar enggak. Ini harus hati-hati ya. Hati-hati. Ini nyengat nggak, Mas? Nyengat ini. Bisa ngeroyok. Oh iya tuh. Wih. Baunya itu apa, suara gemuruh. Gemuruh ya. Gemuruh. Nah, kalau ini yang. Tapi diangkat nggak apa-apa, Mas? Nggak apa-apa. Ini yang jenis. Belum pernah ada. Jenis cerana. Cerana. Itu dilihat dari apanya, Mas? Dari bentuk kecil kalau cerana, sengat lagi kecil. Nah, ini madunya ini. Bentar. Kita colek madunya, coba. Ini masih proses isi juga, ini kan masih kosong ini. Rencana yang putih itu. Rencana madu gitu. Oh, tempat madu. Ini madu. Kalau sekarang pas musim apa? Bunga rambutan sama durian. Jadi madunya jernih. Oh, beda ya. Beda. Bunga memiliki ciri khas sendiri. Ciri khas. Jadi kalau nektar kelapa itu biasanya agak hitam, kecoklatan. Oh iya, madunya kelihatan ya. Beningnya. Tapi seperti ini nggak nyerang ya, Mas? Nggak. Ada pengalaman-pengalaman nggak? Ada. Gimana? Dulu pernah waktu kita cari bibit di hutan, itu kan biasa cari di lubang-lubang itu, sarang burung tengkek. Lubang tanah itu loh. Terus saya ambil, dulu pernah, kan terlalu dalam mungkin, saya ambil kesusahan. Waktu itu ratunya ndak kepegang, jadi langsung kabur. Kabur naik ke pohon. Saya ambil, saya masukin kotak budidaya. Terus saya waktu itu lupa juga ndak bawa tali, talinya seadanya. Jadi ya ada pelepah pisang yang kering itu saya sambung-sambung. Ternyata waktu saya nurunin putus, jatuh, duar, mubal. Naik ke atas semua toh, lebay. Kembali saya, ke tadi ya? Saya nyerang saya. Waktu itu saya enggak pakai baju luar, kan panas waktu itu. Nyengat seluruh badan. Itu mungkin ya ratusan sengat pernah. Diterapi berarti. Terapi paksa ya. Berarti kan bentol-bentol. Iya, tapi kecil-kecil, enggak sampai bengkak-bengkak, enggak. Biasa. Tapi rasanya luar biasa. Wah, panas. Karena katanya kalau tawon madu itu menyengat itu sengatnya carry. Iya. Itu sengatnya tertinggal. Kita ya harus ngambil. Satu persatu, buahnya ratusan, ini satu buadan wajah penuh sengat. Oh, itu cerita suka dukanya. Suka duka. Tapi sekarang sudah terbiasa ya dengan. Sudah. Misalnya terus jenengan sendiri kalau ngambil madunya pakai itu enggak?
Kita lihat sikon dulu. Biasanya kalau kita kita dekatin langsung nyerang, itu kita wajib pakai pengaman. Kalau tidak ya nyerang semua. Tapi kalau dipegang sini ndak nyerang, aman-aman aja, ndak usah pakai pengaman, ndak apa-apa. Berarti agak jinak gitu. Nah, mut-mutan. Kadang sekarang galak, besok bisa ndak. Gitu. Tergantung mood mungkin. Lawannya ya kayak. Asal kalau panen itu jangan habis mandi bau wangi-wangian dia ndak suka. Oh, ndak suka. Ndak suka. Pasti nyerang. Nyerang gitu. Terus ini jenengan budidaya tawon madu ini, lebah madu ini sudah berapa? Sudah kalau budidaya sekitar 5 tahunan. 5 tahun. Sebelumnya saya cuma jadi pemburu lebah aja. Nanti kan kita setor ke peternak gitu aja. Berarti ngambil di pohon-pohon, terus diambil ratunya, dimasukkan glodok gitu ya? Iya. Nanti terus dijual ke peternak. Akhirnya terus lama-kelamaan banyak permintaan. Jadi ya saya ternak sendiri sebagian. Kerjasama sama peternak lain juga. Terus jualnya? Jualnya via grup-grup WhatsApp aja. WhatsApp. Kedok tular kalau bahasa Jawanya. Di sini berarti langsung dari sarangnya, terus diperas, jual. dimasukkan ya. Berarti betul. Asli ya? Asli, insyaallah murni, ya, murni. Nah, terus untuk tips, biasanya kan banyak ya di pasaran itu beredar madu yang konon katanya madunya nggak asli atau nggak murni. Terus untuk teman-teman mungkin tuh tips atau resep biar tahu kalau ternyata madu ini asli gitu. Apa Mas? Pertama yang harus kita harus tahu itu dari sumbernya. Sumber yang memproduksi. Terus yakin. Yang kedua kita bisa mencium dari aroma madu. Ada aroma nektarnya enggak? Wangi-wangi itu beda ya antara gula sama nektar beda baunya. Tapi itu harus memang orang-orang yang memang sudah paham ya. Bagi yang belum paham bisa belajar sini tentang madu gitu. Terus yang ketiga kita waktu meminum itu tenggorokan terasa agak serak-serak gitu. Itu malah yang asli? Asli malah serak. Kadang kita bisa tersedak juga. Tuh. Iya. Bisa batuk. Itu aja. Kalau secara misalnya mau beli di toko misalnya sudah kemasan, untuk secara cepatnya mengetahui madu asli ada nggak maksudnya? Pertama kalau dari sekilas saja ya. Sekilas saja lah. Itu biasanya kalau madu asli itu kotorannya malah naik di atas. Berarti naik gumpal di atas kotor-kotoran dari sarang atau dari apa tuh pasti dia naik campur sama itu busanya. Busa. Jadi kalau pas busa itu banyak kotorannya, kebanyakan madu itu asli. Itu dari mata, sekilas saja. Tuh. Kalau lebih gampang kalau tes biasanya dari kuning telur itu. Kuning telur dicampur madu itu. Kalau langsung matang itu biasanya asli. Kalau yang dikasih di piring terus digoyang-goyangkan membentuk sarang itu gimana? Itu kurang akurat. Kurang akurat. Ya. Saya pernah coba itu gula pun diginiin juga bisa. Dari gula dulu. Gitu. Dulu pernah nyairkan gula. Cobalah buat tapi dicampur madu nggak? Enggak, cuma gula sama air. Persis yang di share di itu mensos itu. Tapi tetap bisa membentuk sarang juga. Jadi itu kan tergantung kekentalan juga. Bisa membentuk. Kurang akurat ya. Kurang akurat. Nah, ya yang lebih itu lebih akurat itu ya dari aroma, diminum terasa di tenggorokan, terus badan
langsung terasa hangat juga. Tuh. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau beli madu, di mana alamatnya sih? Alamatnya di Pantokulon RT 07 RW 4. RW 4. Banjaroyo. Banjaroyo Kalibawang Kulon Progo gitu. Kalau dengan Mas siapa? Nanti Wawan. Mas Wawan. Wawan atau Madu Alzain gitu. Madu Alzain. Madu Sudah pada tahu ya? Sudah. Di mapnya ada ya? Ada. Nah, Tepat nanti kalau masalah. mau tanya-tanya langsung, Bisa. terus tanya tipsnya, terus bahkan bisa langsung ngunduh di tempat ya. Bisa. Nanti ya kalau bikin apa ya? Pas ada madu bisa datang ke sini untuk panen. Nanti bisa kabar-kabar, janji dulu lah. Oh ya, Pak Madu datang, jadi menyaksikan secara langsung prosesnya dari ngunduhe, terus nanti panen, merasnya dan sebagainya. Kalau nanti tiba-tiba langsung ke sini pas enggak ada madunya, kecewa nanti. Walaupun sudah ada botolan, tapi kan nggak tahu prosesnya. Proses. Tapi salah. Lebih mantap. Ini ada berapa masih glodok? Kalau di sini masih berapa ya? Soalnya disebar ini sekitar 10 kurang lebih. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sana. Ya. Nah, Kosong. Di sana yang kosong-kosong itu? Kosong itu kan di Gembala. Oh, berarti di Gembala ya. Disebar. Dibawa ke hutan. Hutan di perkebunan. Di perkebunan yang banyak bunga-bunga ya. Bunga. Bunga-bunga. Terus nanti berapa bulan itu anunya? Sehabis bunga. Oh, kalau sampai habis. Masa bunganya sudah habis, baru pindah lagi. Oh. Pindah tempat lagi. Dan itu memang efektif secara perolehan madunya. Efektif. Kadang sampai satu tempat itu bisa 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Oh. 2 bulan di sana bisa 3 kali panen. 3 kali panen? Bisa. 3 kali. Berarti maksimal karena diantar langsung ke. Iya, diantar langsung. Biar lebih cepat prosesnya. Soalnya kalau terlalu banyak ini di perkampungan banyak orang-orang bikin gula Jawa itu. Oh, nanti terus disep sama itunya juga. Disep. Jadi kurang juga ya, maksudnya walaupun kualitas sudah melewatan tapi kualitasnya kurang bagus. Kurang bagus. Nah, ini kalau malam enggak Mas? Ke rumah-rumah enggak? Maksudnya biasanya kan kayak tawon kayak itu kan ke lampu-lampu itu. Iya. Itu biasanya kalau pas malam itu kemungkinan ada cicak atau hewan apa itu kan masuk, terus akhirnya kan bubar. Itu kan cicak masuk ke gerobak ini? Iya. Oh. Dia kan predator juga. Oh, gitu. Nanti kan terus ke lampu-lampu. Kalau enggak pas pagi itu kalau sifatnya lebah ini yang glodok nih. Ini sifatnya bangunnya sangat pagi sekali. Kadang waktu azan subuh itu sudah pada cari makan. Cari nektar. Ternyata malah kadang manusia kalah dengan. Iya. Sekarang mungkin bangunnya terlalu pagi sampai nyasar-nyasar ke itu lampu-lampu biasanya. Iya. Ya. Kalau jenis bunganya di sini? Di sini kalau bunga-bunga sini banyak kan durian, terus mahoni, rambutan, terus sama duet itu, duet, terus kelapa, terus masih banyak. Itu rumput-rumput juga ada. Terus nambah bunga-bunga yang lain, nanam gitu ya? Nanam untuk vegetasi. Biasanya kan kalau sini kan biasanya musiman bunga, jadi kita harus mensiasati dengan menanam bunga-bunga penghasil nektar juga, agar tidak tidak kabur lebay. Kalau ini misalnya cari ke tempat lain gitu. Dia kan ada maksudnya ada nggak dulu misalnya sudah punya gerobak seperti ini tapi hilang gitu? Hilang, pernah sering malah sering. Itu udah resiko peternak yang jenis cerana ini. Karena mungkin
bunga-bunga di sekitarnya itu habis. terus pada pergi. Kadang faktornya banyak juga sih. Kadang kalau kita pas waktu kita pemindahan itu alatnya harus benar-benar bersih. Tidak boleh asumama guntingnya juga kan kita kan menggunakan gunting. Tidak boleh ada bau itu wewangian. Biasanya kan gunting buat gunting sampo. Tuh kita terus kita tidak cuci terus langsung buat motong itu bulunya sang ratu, nanti ratunya malah dibunuh sama itu sama prajurit ya. Sama koloni yang lain karena mungkin tahu dia kok kayaknya enggak, baunya beda. Baunya beda. Tapi kalau harus bersih pokoknya. Berarti kalau lebah seperti ini katanya diambil ratunya nanti sudah ngikut itunya. Ngikut. Otomatis ngikut. Berarti nggak usah ngambil banyak-banyak. Enggak, cuma paling ya segerombol 2 gerombol udah untuk nutupin ratunya biar enggak lari-lari gitu. Tetap harus ada. Terus nanti. Nah ini kalau di tempat-tempat lain itu kan ada ya kadang lebah yang berseliweran gitu. Itu kalau mau kita ngambil atau kita mau biar di situ ada tawonnya itu bisa nggak? Kita bisa menggunakan batang kelapa itu buat glodok. Itu malah cepat. Berarti untuk pancing gitu? Pancing. Batang kelapa yang kering. Nanti kita pohon kelapa ya? Nanti tengahnya kita lubangin terus habis itu lubangin nanti kita bakar yang bagian atas. Untuk apa itu? Untuk mengeluarkan aroma manis dari batang kelapa tersebut. Nanti kan terus lebah bisa terpancing masuk. Biasanya ya enggak sampai 1 bulan udah masuk biasanya itu. Kalau dari ini suhu mungkin pengaruh nggak Mas? Suhu yang bagus kalau jenis cerana itu jangan terlalu panas. Berarti kalau di wilayah-wilayah agak panas susah juga ya? Susah. Harus dingin. Kalau di sini kan cocok ya, dingin, terus banyak pepohonan, durian, rambutan, nektar. Misalnya pendukung utama dari yang lebah cerana ini adalah pohon kelapa. Pertama itu kan tidak musiman ya. Berarti ada terus ya? Ada terus. Itu yang sangat mendukung. Berarti kalau ada teman-teman yang mau pesan dia mau budidaya pesan 1 gerobak ini bisa ya? Bisa. Nanti plus edukasi gitu ya. Tata caranya. Oke, terima kasih Mas Wawan ya sudah memberikan ilmu kepada kita. Sama-sama. Tentang ternak lebah. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Dan usahanya semakin maju, semakin berkah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, begitu ya teman-teman. Dari kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.